Hey Google, nyalakan lampu studio dan lampu meja. Oke, menyalakan dua lampu. Hey Google, cuaca hari ini. Saat ini suhu di Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 10.450/24 derajat disertai kabut tipis. Hari ini akan sebagian besar cerah, dengan suhu tertinggi 33 derajat dan terendah 24 derajat. Jumpa lagi aja di TV. Buat kalian yang mungkin belum kenal TCL, brand ini merupakan brand TV yang terkenal secara internasional loh. Dalam beberapa perjalanan kami mengunjungi pameran elektronik terbesar dunia, CES, kami sering banget nih ketemu boothnya TCL, dan boothnya nggak kaleng-kaleng, gede boothnya di hall tengah CES Las Vegas. Ini adalah penanda kalau brand satu ini memang brand internasional yang sudah sangat besar di industri televisi. Dan pada tahun 2020 kemarin, TCL kembali dinobatkan sebagai Global Top 2 di industri TV oleh Omdia. Yang paling menarik dari TCL ini adalah biasanya TCL tuh menyediakan TV-TV dengan teknologi yang terkini, kualitas yang tinggi, tapi harganya ramah di kantong. Nah, beberapa bulan kemarin kita sudah pernah mereview TV TCL A10. Sekarang kita sudah ada kehadiran produk generasi terbarunya, TCL A20. Seri A20 Android 11 dari TCL ini baru banget launching tanggal 19 April kemarin. Dan antusias customer berhasil membuat produk A20 terjual sampai 300 pieces di hari launchingnya. Untuk seri yang 50 inci ini loh. Nah, di sini kami juga ikut penasaran. Kenapa sih produk satu ini begitu disukai banyak orang? Ternyata TV ini memberikan fitur-fitur TV premium dengan harga yang terjangkau. OS Android 11, ini barang langka nih, Android 11. Dia sudah punya Dolby Vision dan Dolby Atmos. Lalu ada MEMC, nanti kita jelaskan itu apa. Dia sudah 4K HDR, HDR loh, bukan 4K doang. Dan dia punya hands-free voice control 2.0, versi kedua, penerus versi sebelumnya di TCL A10. Nah, seperti apa fitur-fitur ini kita akan lihat dalam review lengkapnya. Kita mulai dari spesifikasi dulu. Ukurannya tentu saja 50 inci untuk unit yang kami coba kali ini. Tapi ada varian lain yang 55 inci juga. Panelnya adalah panel VA, resolusinya 4K UHD 3840x2160 pixel. Aspek rasio 16:9, color gamutnya kurang lebih 75% DCI-P3, refresh rate 60Hz, viewing angle-nya luas 178 derajat ke segala arah, dengan response time G2G 8 millisecond, OS tentunya Android 11, brightness-nya sampai 270 nits, dan ini tentunya karena ada Android-nya, jadi RAM-nya 2GB dengan storage 16GB, prosesornya adalah AIPQ Engine Quad Core 1,3 GHz. Untuk konektivitas dia punya Wi-Fi 2,4 GHz dan 5 GHz. Nah, ini baru nih, ada 5 GHz-nya juga. Ada satu port USB 2.0, ada satu port LAN, ada 3 port HDMI, ada AV input, ada jack 3,5 mm audio output yang langka itu, dan ada Bluetooth 5.0. Jadi portnya terbilang lengkap ya. Oke, mari langsung aja kita coba TV yang satu ini. Proses instalasi awal itu tergolong sederhana, sangat mudah dan nggak beda lah dengan TV Android yang lain. Masang kaki-kakinya cuma butuh obeng plus aja di situ, karena masing-masing kaki butuh 2 baut yang udah disediakan dalam paket penjualan. Untuk setup kali ini kita pakai meja aja ya, ditaruh di meja. Untuk kalian mau pasang di tembok juga bisa pakai VESA mount dengan spesifikasi sebagai berikut. Seperti biasa, setelah menyalakan kita harus terhubung ke internet dulu. Bisa pakai Wi-Fi maupun kabel. Preferensi kami sih ya kabel untuk koneksi yang lebih stabil. Tapi kami menguji TV ini dengan Wi-Fi. Karena di TCL A20 ini sudah ada fitur Wi-Fi 5 GHz yang nggak kalah stabilnya ketimbang kabel. Untuk desain, bezel-bezel layar ini tergolong tipis banget dengan bezel bagian bawah bertekstur metalik warna silver. Desain seperti ini memang akan ada beberapa orang yang suka dan ada yang tidak. Karena sebagian orang akan menganggap ini sebagai distraction, ada yang menganggap ini malah jadi keren. Ya, buat kami sih nggak ada masalah. Nah, bodi belakangnya seperti ini ya, klasik. Dan untuk speaker dia ada di bagian bawah. Logo TCL ada di bezel bawah layar, dan di bawah logo ini ada seperti bantalan yang berisi 2 lampu indikator, yang satu indikator mati nyalanya mikrofon, yang satu lagi adalah lampu indikator kalau TV-nya sedang dalam keadaan mati atau standby.
Nah, tampilan menu di depan ini nggak jauh beda dengan TV Android pada umumnya. Sederhana dan mudah digunakan. Kalau sudah pernah satu TV Android, ini sama aja sih, mirip-mirip aja. Menariknya, di TCL A20 ini sudah Android 11 out of the box. Selain meningkatkan responsifnya, ya, keamanan sistemnya, layaknya smartphone Android, dia juga punya Play Store buat kita download berbagai macam aplikasi. Ya, dia punya Play Store. Dari bawaannya aja udah ada segini banyaknya ya, tapi buat kalian yang mau nonton Disney Plus Hotstar emang belum ada dari bawaannya. Kalian tinggal install aja dari Play Store dan beres deh. Atau ada channel-channel lain, tinggal cari di Play Store aja. Mudah kok. Yang nggak kalah menarik adalah TV ini memiliki fitur Chromecast built-in. Jadi kita juga bisa muter konten dari smartphone ya. Kita lempar aja dari smartphone kita. Oh, ada ini saya mau nonton, bisa dilempar lewat Chromecast, langsung lempar aja. Nah, berkat hadirnya fitur Dolby Vision plus Dolby Atmos, ini membuat konten-konten yang mendukung kedua standar itu bisa memberikan pengalaman audio visual yang keren. Saat kita coba nonton di Netflix, akan ada indikatornya apakah film ini sudah mendukung Dolby Vision atau Dolby Vision dan Atmos sekalian. Saat menonton konten dengan fitur ini, hasilnya bikin pengalaman nonton jadi lebih menyenangkan. Gambarnya bagus, efek surround audionya juga sangat terasa. Saat coba nonton video, hal yang kami sadari adalah fitur motion clarity-nya udah langsung aktif dari awal ya. Ini merupakan fitur yang menggunakan teknologi MEMC atau Motion Estimation Motion Compensation. Umumnya video-video sekarang itu memang frame rate-nya di kisaran 30 fps. Kalau film-film yang sinematik, yang film layar lebar itu biasanya frame rate-nya di 24 fps. Nah, fitur ini membuat frame rate video-video tadi serasa berubah jadi 60 fps. Kalian harus cek sendiri rasanya gimana. Beda gitu ya rasanya. Tentunya TV ini juga mendukung fitur 4K HDR10 atau HDR10. Jadi saat nonton video YouTube yang udah dukung HDR, akan ada penanda di kiri atas kalau video tersebut sudah berjalan di format HDR10. Untuk audio, terdapat 2 speaker di bagian bawah TV ini. Suara yang dihasilkan menurut kami udah sangat oke. Hal yang bikin kaget di awal itu cuma level suaranya aja. Saat disetel ke 30% itu udah kencang banget. Di ruangan tes kami yang sekitar 4x3x3 meter ini ya, rasanya sih menggelegar. Seharusnya buat kalian yang punya ruangan yang lebih besar, nggak ada masalah sih dengan speaker yang dulu. Nah, berkat fitur Dolby Atmos, konten-konten saat nonton film atau dengerin musik ya, suara jadi lebih menggelegar dan surround-nya itu bisa terdengar ya. Nah, coba kita perdengarkan sedikit apa bedanya. Ini nyala. Tapi tentunya sebagus-bagusnya speaker bawaan TV, untuk bass yang mendentum tentunya kalian akan butuh speaker yang lebih besar lagi, serta mungkin bahkan memiliki subwoofer. Hal ini mudah dipenuhi dengan tersedianya konektivitas baik Bluetooth maupun kabel lainnya. Dan adanya konektivitas eARC itu juga menguntungkan sekali kalau misalnya kalian pakai soundbar, jadi lebih sederhana aja cablingnya. Lalu kalau misalnya kalian punya speaker lama yang butuh jack 3,5 mm, tenang, dia masih ada jack 3,5-nya juga. Jadi mudah banget emang konektivitasnya. Oke, kalau kita lihat tampilannya dari segi black levelnya, panelnya termasuk cukup bagus dalam menampilkan warna hitam. Kalau panel yang kurang oke itu biasanya hitamnya tuh nggak pekat, tapi di sini tergolong cukup pekat ya. Walaupun memang ini bukan panel OLED, tapi sudah gelap lah hitamnya. Dari sisi warna, TCL A20 ini menyediakan berbagai macam mode gambar. Ada Vivid, ada Low Power, ada Smart HDR, ada Sports, dan ada Movie. Ini semua menghasilkan warna yang berbeda dan kita bisa atur sesuai dengan selera kita. Oke, tingkat kecerahannya bisa maksimum capai 270 nits. Di ruangan indoor begini aja, brightness kami setel 50% udah terasa cukup banget. Nah, untuk pengendalian, ini cukup unik bahwa kita bisa menggunakan remote-nya atau kita cukup pakai suara kita aja. Nah, kalau pakai remote, ini remote yang tersedia cukup sederhana, nggak terlalu rame, tapi nggak juga terlalu sederhana banget sampai kehilangan fitur atau fungsi yang penting. Yang jelas, kita dapat melihat adanya tombol khusus untuk Netflix dan Prime Video pada remote ini. Untuk baterai remote, dia membutuhkan 2 buah baterai AAA. Perhatikan bahwa tombol power pada remote ini ada 2 fungsi. Yang pertama adalah standby dengan sekali klik pendek aja. Tapi kalau kita mau power off, ya harus ditahan ini ya.
Baiknya kita gunakan mode standby sih sebetulnya agar saat menghidupkan kembali prosesnya cepat. Tapi membutuhkan sedikit daya memang ya karena dia kan standby. Nah, power off itu akan membuat proses menyalakan lagi sedikit lebih lama, tapi mungkin baru akan cocok kalau kalian akan meninggalkan TV ini lama. Seperti mau keluar kota mungkin beberapa hari, ya dimatiin aja. Sayang juga listriknya walaupun kecil ya. Nah, kami menyukai navigasi dalam menu Android TV-nya karena ini rasanya memang cukup responsif. Lalu saat memutar video kita bisa mengatur gambar dan audio tanpa harus berhenti nonton. Nah ini benar-benar TV banget. Karena kita beberapa kali melihat ada smart TV yang mengharuskan kita keluar dulu dari apa yang kita sedang tonton untuk mengatur menu audio dan videonya. Ya itu sangat tidak TV banget. Kalau yang ini TV banget. Oke, itu kalau navigasinya pakai remote. Kalau mau lebih canggih lagi, kalian bisa pakai fitur Hands-Free Voice Control 2.0 yang jadi andalannya si TCL A20 ini. Nah, dengan teknologi Hands-Free Voice Control 2.0 ini, kita bisa mengendalikan TV tanpa remote. Kita tinggal sebut aja OK Google dan kita dapat melakukan perintah ke TV. Sebelum melakukan perintah suara, kita mesti pastikan dulu bahwa mikrofon di TV-nya sudah aktif. Nih ada tombol on-off mikrofon yang ada di belakang TV. Indikator mikrofon aktif atau tidak terdapat pada lampu LED di bawah logo TCL. Kalau dia menyala, artinya mic-nya mati. Kalau dia mati, artinya mic-nya menyala. Aneh ya, tapi memang seperti itu mekanismenya. Kalau mic sudah dinyalakan, lampu LED ini baru akan menyala ketika dia menerima perintah suara. Nah, sekarang yuk kita coba. Hey Google, apa kamu bisa nyanyi? Hei hei kamu yang di situ kemari, ku temani. Tanya apa saja, suruh ini itu, ku kan jawab, ku kan bantu. Hey Google, buka Netflix dan putar Attack on Titan. Oke, membuka Netflix. これがこの島に来た本当の目的だったんだろう。島を発展させる。 Hey Google, berapa nilai Dogecoin hari ini? Menurut nilai tukar kripto mata uang, 1 Dogecoin sama dengan 3.268.65 rupiah. Nilai tukar dari Dogecoin ke rupiah dari database yang dapat diandalkan. Hey Google, cuaca hari ini. Saat ini suhu di Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, daerah khusus Ibu Kota Jakarta 10.450/24 derajat disertai kabut tipis. Hari ini akan sebagian besar cerah dengan suhu tertinggi 33 derajat dan terendah 24 derajat. Terlihat kalau Hands-Free Voice Control 2.0 di TCL A20 ini terbilang cukup responsif. Saat kita manggil Google Assistant sampai dia memproses perintah udah jauh lebih baik ketimbang pendahulunya. Menariknya, dia juga bisa melakukan perintah untuk produk IoT yang terkoneksi di jaringan yang sama. Di sini kita coba beberapa perangkat IoT dari Bardi. Hey Google, nyalakan lampu meja dan lampu studio. Baik, menyalakan dua lampu. Hey Google, atur pencahayaan lampu meja ke 100%. Baiklah, menyetel tingkat kecerahan lampu meja ke 100%. Hey Google, nyalakan alarm kamar. Baiklah, menyalakan alarm kamar. Hey Google, ganti warna lampu meja jadi biru. Baik, mengubah lampu meja jadi biru. Nah, gimana? Mantep ya? Ya, TV-nya terjangkau dan canggih, Bardi juga terjangkau dan canggih. Ya nggak salah sih kalau emang disatuin dalam satu rumah. Oke, sekarang kita bicara soal konektivitas. Nah, untuk pengujian kali ini kami menggunakan Wi-Fi 5 GHz, karena ini suatu peningkatan dibandingkan generasi sebelumnya di TCL A10 yang cuma 2,4 GHz. Perlu diingat bahwa jangkauan Wi-Fi 5 GHz memang tidak sejauh 2,4 GHz. Jadi usahakan jangan terlalu jauh posisi TV ini terhadap posisi Wi-Fi router kita.
Ya kebetulan sih router kita cukup dekat dari TV dan konektivitasnya membuat streaming konten 4K jadi lebih lancar karena 5 GHz itu punya potensi kecepatan yang jauh lebih tinggi dari 2,4 GHz. Sementara itu konten-konten 4K apalagi kalau kontennya HDR dan 60 fps tentunya membutuhkan internet yang sangat kencang. Jadi Wi-Fi 5 GHz ini memang sangat pas. Selain itu, umumnya konektivitas di dalam rumah kita lebih banyak pakai yang 2,4 GHz. Seperti misalnya perangkat IoT itu semua 2,4. Jadi kalau kita pakai 5 itu tidak banyak terganggu. Nah, tentunya walaupun router kalian sudah support 5 GHz, alangkah baiknya kalau juga paket internet kalian itu kencang ya dari providernya. Paling nggak rekomendasi kami yang download-uploadnya sekitar 20 Mbps lah ya. Ya tentunya itu demi kelancaran kalian menikmati TV yang satu ini. Ya kebetulan sih internet di kantor kami cukup kencang, jadi nggak ada masalah sama sekali. 5 GHz berasa seperti pakai kabel aja. Nah, kalau TV ini pakai untuk main PlayStation bisa nggak? Ya bisa dong, tinggal colok aja HDMI yang udah disediakan, lalu beres deh, kita bisa main game dengan layar yang super lega dan juga kualitas gambar yang oke. Responsnya juga mantap. Ya tentunya kalau kalian mau ngubungin laptop kalian atau PC desktop kalian ke TV ini bisa juga. Tapi memang ingat ya, ini TV lebih cocok untuk entertainment dari jarak yang agak jauh, bukan untuk dilihat dari jarak dekat. Oke, sekarang TV yang keren ini bagaimana konsumsi dayanya? Kita tes dengan brightness 100%. Di dalam menu kita akan melihat bahwa konsumsi dayanya sekitar 74-75 watt. Mode gambar apapun yang dipakai akan sama aja. Ini umum terjadi di rata-rata TV yang berbasis Android. Nah, sementara itu kalau kita lagi nonton, kita contohkan nonton Netflix di sini, ini cukup bervariasi antara 30 sampai 78 watt. Jadi kelihatannya memang ada power saving yang spesial dari TV ini membuat dia bisa naik turun tergantung skenario yang ditampilkan oleh si filmnya. Nah, untuk harga si TCL A20 ini terjangkau. Kalian mau tahu harga tepatnya? Cek di dalam deskripsi di bawah ya, cek di dalam situ ya. Lengkap dengan linknya tentunya nanti kita berikan di situ. Nah, untuk garansi TCL A20 ini tergolong panjang, 3 tahun untuk panel dan 1 tahun untuk spare parts lainnya. Dan jangan lupa ada 90 service center di seluruh Indonesia. Oh ya, buat yang nanya apa sih perbedaannya antara TCL A10 dengan A20? Nah, kalian bisa lihat di tabel ini ya. Mulai dari versi Android-nya, konektivitasnya, lalu fitur-fiturnya memang sudah terlihat banget ada peningkatan yang lumayan signifikan. Nah, hal yang perlu diperhatikan, walaupun navigasi di menunya terbilang responsif, ini termasuk satu yang responsif yang pernah kami coba ya. Saat di dalam aplikasi seperti Netflix gitu ya, responsivitasnya memang tidak secepat di menu depan. Tapi memang sih di harga segini itu wajar sebetulnya. Cuma ya boleh dong kita sedikit berharap dia bisa lebih kencang gitu ya. Oke, di sisi bawah menggunakan metal yang agak tebal dan warnanya silver. Nah, ini membuatnya kontras dengan warna bezel yang lainnya. Ya, ada dua kemungkinan kita bisa melihatnya. Satu sebagai distraction yang mengganggu kita pada saat kita nonton, atau sebagai hiasan yang keren. Ya, tapi dengan harganya kok saya malah melihat ini membuat si TV ini jadi kelihatan lebih keren sih sebetulnya. Di sisi positifnya kita lihat bahwa Smart TV ini menggunakan Android 11, sangat kekinian, aman, fleksibel, update channel dan fiturnya mudah untuk diperoleh. Layar 4K dan kualitas panelnya bagus untuk kelas harganya. Sudah hadir dengan Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10. Ini semua membuat pengalaman audiovisual jadi menyenangkan. Sudah punya fitur hands-free voice control 2.0 yang responsif, jadi kita tidak selalu harus mengandalkan remote. Dan bisa memerintahkan perangkat IoT lewat Google Assistant ya. Bezel kanan kiri atasnya juga tipis, konsumsi dayanya cukup irit ya. Pengaturan gambar dan audionya juga TV banget, bisa dilakukan saat nonton. Dan konektivitasnya lengkap banget. eARC ada di situ, jumlah HDMI cukup banyak, bahkan sampai ada audio jack 3,5 mm untuk output audio. Dan yang paling penting, semuanya datang dengan harga yang cukup terjangkau. Saya Deddy Irfan, Jaga TV. Hey Google, matikan semua lampu dan TV ini. Oke, mematikan 3 perangkat.